Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daninda Bayi Putra dari 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian majas dan contohnya. 1. Majas simile. Majas simile adalah bentuk perbandingan yang memperkaya makna sebuah kalimat. Majas simile menggunakan kata seperti atau bagai sehingga menghadirkan gambaran yang lebih hidup dan memudahkan pembaca atau pendengar untuk memahami konteksnya. Majas simile disebut juga majas perumpamaan. Contoh majas simile. 1. Tingkah lakunya sangat konyol seperti aksi badut yang sedang melucu di depan penonton. 2. Tommy sedang berjalan dengan sangat lambat seperti kura-kura. 3. Wajah Rina sangatlah cantik sekali seperti bunga. 2. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang digunakan untuk menggambarkan suatu ide atau konsep dengan cara yang berlebihan atau melampau. Tujuan utama hiperbola adalah untuk memperbesar atau memperkecil sesuatu untuk menciptakan kesan yang lebih dramatis atau kuat. Contoh majas hiperbola. 1. Tas berwarna merah itu berat sekali, isinya seperti sejuta ton batu. 2. Kamarnya sangat luas, seperti seluas lautan. 3. Air matanya tak akan pernah habis, seperti banyaknya air di lautan. 3. Majas metafora. Majas metafora adalah salah satu gaya bahasa yang termasuk dalam majas perbandingan yang menyatakan perbandingan analogis antara dua hal yang sama. Majas ini dimaknai sebagai frasa yang implisit tak memiliki arti, tetapi secara eksplisit mewakili maksud tertentu melalui persamaan atau perbandingan. Contoh majas metafora. 1. Fatma adalah bunga desa di kampung Mariso. 2. Kuping gajah adalah tanaman kesukaanku. 3. Istriku adalah jantung hatiku. 4. Perlakuannya itu membuatku naik darah. 5. Ibuku baru saja membeli tanaman kumis kucing. 4. Majas ironi. Majas ironi adalah salah satu jenis majas yang termasuk majas sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Contoh majas ironi. 1. Ini baru siswa teladan setiap hari pulang malam. 2. Bagus sekali tulisanmu sampai tidak dapat dibaca. 3. Rapi dan bersih sekali kamarnya seperti kapal pecah. 4. Cepat sekali kamu datang sampai para tamu undangan sudah pulang. 5. Enak sekali masakannya yang kamu buat, rasanya pedas dan asin sekali. 5. Majas repetisi. Majas repetisi merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan penggunaan kata, frasa atau klausa yang sama untuk mempertegas makna dari kalimat atau wacana. Contoh majas repetisi. 1. Sekarang, saat ini, detik ini juga aku harus mulai berubah menjadi dewasa. 2. Hero berjanji akan terus berjuang dan terus berjuang demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. 3. Dialah yang kutunggu, dialah yang kunanti, dan dialah yang kuharapkan. 4. Ketika tengah malam adik berteriak ibu, 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 lantas aku pun memanggil ibu untuk menolongnya. 6. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup atau manusia. Majas ini seolah-olah menjadikan suatu benda mati dapat melakukan sesuatu selayaknya yang dilakukan manusia. Contoh majas personifikasi. 1. Pohon-pohon di tepi jalan berbisik-bisik, menceritakan kisah-kisah tua yang terukir dalam garis-garis kulit mereka. 2. Bulan tersenyum lembut di atas langit malam. 3. Angin bisu merayu dedaunan untuk bergoyang dalam iramanya. 4. Gunung itu megah berdiri memandang seluruh lembah di bawahnya. 7. Majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal berbeda karena persamaan sifat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa majas asosiasi berisi perbandingan dua hal berbeda yang sengaja dianggap sama. Contoh majas asosiasi. 1. Wajahnya bagai pinang dibelah dua. 2. Semangatnya keras bagai baja. 3. Bagai laksana tak bertuan. 4. Perbedaan kakak dan adik seperti langit dan bumi. 5. Bagaikan harimau pulang kelaparan. 8. Majas antonomasia. Majas antonomasia adalah majas perbandingan yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut, melainkan dari salah satu sifat benda tersebut. Contoh majas antonomasia. 1. Si jangkung itu ternyata sama sekali tidak bisa main basket sama sekali. 2. Yang mengherankan, si pembual itu selalu berhasil membohongi banyak orang meskipun sudah banyak korbannya. 3. Sang profesor memiliki jadwal mengajar di luar kota 2 kali seminggu. 4. Ia dikenal sebagai si kaya raya tapi tak pernah sombong.
9. Majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas yang menegaskan ungkapan terhadap makna yang kasar menjadi lebih halus, namun tidak mengubah ungkapan yang dimaksud. Jadi, dengan menggunakan eufemisme, seseorang bisa menyampaikan pesan dengan lebih beretika, sopan, dan santun. Contoh majas eufemisme. 1. Pramusaji itu sangat rapi dan telaten. Jadi, maksud kata pramusaji adalah pelayan. 2. Pegawai toko itu oleh pemiliknya diistirahatkan sementara dari tugasnya. Jadi, maksud kata diistirahatkan sementara adalah skorsing. 3. Pramuniaga yang cantik itu menawarkan bedak terbaru pada Mia. Jadi, maksud kata dari pramuniaga adalah sales. Yang terakhir adalah majas alegori. Majas alegori adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan menggunakan kiasan atau penggambaran untuk menyampaikan makna yang abstrak. Contoh majas alegori. 1. Seorang guru adalah nahkoda bagi murid-muridnya. Ketika sang nahkoda tepat jalur, maka kemudi pun akan tenang-tenang saja. 2. Menjaga nama baik ibarat merawat kertas putih. Sedikit saja ada titik, di sana pasti kentara. 3. Memang cantik rupa si Aisyah, bagaikan mawar pesonanya menyihir kumbang-kumbang lelaki di sekitarnya. 4. Ibarat alat dapur, pelakukan otak seperti pisau, semakin sering diasah, ia akan semakin tajam. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.